Saya ambil contoh misalnya, sholat menghadap kiblat. Menentukan arah kiblat pakai ilmu apa? Geometri. Geometri kan, ketemu sudut-sudut berapa derajat. Nah kalau nggak ngerti itu, kiblatnya keliru. Nah selama ini mohon maaf, apakah guru-guru matematika itu, misalnya khususnya mengajar di lembaga-lembaga seperti madrasah gitu ya, mengkaitkan matematika dengan itu kan. Tetapi untuk membangun sebuah imajinasi ya, membangun kelembutan hati dengan sastra, dan mendorong anak-anak untuk lebih mengenal karya sastra itu kan bisa dilakukan dalam bentuk bacaan-bacaan sastra yang baru, yang memang itu bisa fiksi, bisa non-fiksi. Terkait literasi ini apa ada kebijakan wajib baca buku sastra, Prof? Seperti ini, Mas. Tidak harus diwajibkan, tapi kita berikan ruang ya. Kan banyak yang berpendapat buku sastra itu bukunya membingungkan atau bukunya orang tua. Saya ingat ketika masih aliyah itu, saya itu rutin sebulan sekali membeli majalah Horizon. Rutin saya sisihkan uang saku untuk beli majalah itu. Itu kan terbitnya setiap minggu pertama tiap bulan majalah itu. Saya beli di salah satu kios koran gitu di Kudus. Satu-satunya yang jual hanya di situ. Nah saya sudah bertahun-tahun beli, tapi penjualnya mengira saya beli itu untuk bapak saya. Dia kaget ketika dia tahu bahwa saya beli majalah sastra Horizon itu untuk saya sendiri. Karena bagi dia, saya waktu itu aliyahnya. Anak aliyah itu belum waktunya baca Horizon. Nah maksud saya, kita juga harus membangun sebuah image bahwa sastra itu tidak harus selalu yang berlevel tinggi kan. Filosofis. Yang harus filosofis. Sebenarnya cerita-cerita yang dulu kita diminta membaca ya ketika sanawiyah ya, misalnya robohnya surau kami, di bawah lindungan Ka'bah gitu kan, kemudian tenggelamnya Qatar Van der Wijk, Salah Asuhan, itu kan kita dulu dia dijadikan sebagai bahan bacaan. Saya ingat dulu di pelajaran bahasa Indonesia. Saya nggak tahu sekarang masih apa enggak. Tapi konteksnya dulu kan mungkin untuk menjelaskan perubahan-perubahan dalam sejarah dan perkembangan sastra Indonesia. Nah, tapi apakah cerita-cerita itu masih relevan sampai sekarang? Ya kita belum tahu kan. Tetapi untuk membangun sebuah imajinasi ya, membangun kelembutan hati dengan sastra, dan mendorong anak-anak untuk lebih mengenal karya sastra itu kan bisa dilakukan dalam bentuk bacaan-bacaan sastra yang baru, yang memang itu bisa fiksi, bisa non-fiksi. Tapi kalau kita bicara pada non-fiksi, itu mungkin agak terbatas, kecuali mungkin fiksi ilmiah, itu kan bisa kan dengan membayangkan tertentu tapi tetap ilmiah gitu. Atau non-fiksi yang itu menulis yang memang kadang-kadang agak berat. Kalau non-fiksi itu kan harus kajian ilmu macam-macam. Karena ada yang non-fiksi sejarah, kan settingnya sejarah, sehingga nggak boleh juga nulis sejarahnya keliru gitu kan. Itu. Tapi kalau yang fiksi murni, itu kan nggak ada batas. Kita bisa menciptakan tokoh siapa saja, bisa membuat alur cerita seperti apa tergantung kita, namanya juga fiksi, tapi tetap punya daya untuk membuka wawasan, membangun inspirasi, dan juga membentuk kepribadian. Nah ini yang coba kita dorong. Dan sastra itu tidak harus selalu tebel-tebel kan, boleh aja karya sastra itu mungkin 10 halaman gitu. Kan di bawah lindungan Ka'bah juga dibaca sambil duduk juga selesai. Bisa kan. Tapi alurnya kan bisa membuat kita berlinang air mata gitu ya. Sehingga kalau kita nonton film Buya Hamka kan ada dialog itu, Buya, ada enggak karya Buya yang endingnya tuh bahagia? Endingnya terlalu sedih gitu. Sampai ada yang begitu kan. Nah tentu kita kan perlu ya, misalnya Terelie lumayan itu, kemudian banyak sekali penulis-penulis yang dengan karya sastra itu mendorong anak-anak remaja ini punya minat untuk membaca karya sastra. Ya, Prof, selain literasi, masalah besar di Indonesia yang terkait dengan sains. Jadi minat anak-anak SMP, SMA terhadap sains itu dinilai masih kurang. Nah, apa strategi Prof ke depan untuk meningkatkan minat terhadap sains? Yang pertama harus ada upaya demistifikasi sains. Demistifikasi. Jadi sekarang ini begini Mas, kalau ditanya anak-anak kita apa pelajaran yang paling sulit, jawabannya apa kira-kira? Matematika. Matematika kan? Isi kan? Kimia. Kimia itu kan.
Menurut saya mitos ini harus kita rubah. Caranya bagaimana? Dibuat pembelajaran sains ini menyenangkan dan mudah gitu. Nah, itu yang coba kita lakukan itu. Supaya bisa itu menjadi mudah apa? Logiknya dulu yang diajarkan. Kemudian yang kedua, kontekstualisasikan itu dengan realitas kehidupan. Ya misalnya kalau orang bicara matematika kan seakan-akan itu ilmu murni yang mengandalkan kekuatan logik. Padahal enggak juga. Kita mengamalkan agama itu tidak sempurna kalau matematikanya enggak bagus. Saya ambil contoh misalnya, sholat menghadap kiblat. Menentukan arah kiblat pakai ilmu apa? Geometri. Geometri kan, ketemu sudut-sudut berapa derajat. Nah kalau nggak ngerti itu, kiblatnya keliru. Nah selama ini mohon maaf, apakah guru-guru matematika itu, misalnya khususnya mengajar di lembaga-lembaga seperti madrasah gitu ya, mengkaitkan matematika dengan itu? Kalau tidak, masih ada stigma matematika itu ilmu orang kafir, ilmu sekuler yang nggak ada hubungannya dengan agama gitu. Iya kan? Contoh lagi misalnya masalah-masalah agama lagi. Bagi waris, Faraid. faraid. Kan di fikih itu wajib, bahkan mungkin ayat Quran yang bicara detail, salah satunya kan tentang faraid. Ya kan? Kalau bapaknya yang mati, istrinya dapat berapa, kalau punya anak bagian berapa, itu faraid itu. Dan faraid itu kan matematika. Cuma Quran hanya bicara suami, istri dapat berapa, tapi Quran belum menjelaskan. Kalau istrinya 2 dapat berapa. Itu di Quran nggak ada kan? Nggak ada. Tapi maksud saya, untuk ilmu matematika kan bisa dikasih oleh gurunya, supaya agak challenging gitu. Cuma kalau di SMA ya jangan bicara begitu kan. Tapi maksud saya, tidak bisa dilepaskan gitu. Zakat misalnya, ngitung nisab. Kalau nggak mengerti matematika, keliru ngitung nisabnya kan gitu. Jadi maksud saya, demistifikasi ini penting gitu. Supaya ilmu itu menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk dipelajari. Sehingga kuncinya adalah pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami. Karena itu kan saya menawarkan pendekatan deep learning itu dengan mindful learning, meaningful dan joyful. Sehingga matematika yang ruwet itu bisa dijelaskan dengan mudah oleh guru yang memang mahir menjelaskan matematika. Gitu.